Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang peranan sektor publik dalam perekonomian. Saya Ananda GB Ervina Wulandari sebagai presentator sekaligus moderator. Saya Rofi Misela Pribitagina sebagai presentator. Saya Novia Berliana Dewi sebagai presentator. Saya Safira Ekardita sebagai presentator. Saya Sauhi Alvina Bibila sebagai presentator. Materi yang pertama yaitu tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Pertama, rasionalitas peran pemerintah. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Fard al-kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditunjukkan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan bahkan hanya oleh satu orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari hal tersebut. Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fard kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard kifayah ini disebabkan beberapa hal yaitu yang pertama adalah asimetri dan kekurangan informasi, yang kedua pelanggaran moral, dan yang ketiga kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Jika salah satu atau ketiga hal ini terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban-kewajiban publik tersebut. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan suatu unit barang tertentu. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila dapat bersaing dengan sempurna di mana tidak ada satu individu pun yang dapat mengatur harga pasar. Produsen adalah price taker. Dengan demikian, maka pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk beberapa pun kuantitas yang dijual dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat biaya minimum. Namun demikian, realisasi pasar yang efisien ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pelaku pasar karena secara naluriah produsen berkecenderungan mencari rente. Diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi kecenderungan ini. Baik, materi selanjutnya adalah peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran. Sebaliknya, eksternalitas negatif terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak kerugian kepada pihak lain, tetapi tidak diberi kompensasi. Eksternalitas timbul akibat salah satu prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Alokasi sumber daya yang tidak terpenuhi terjadi karena beberapa faktor yaitu keberadaan barang publik, sumber daya bersama, ketidaksempurnaan pasar, dan kegagalan pemerintah. Eksternalitas ditinjau untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pasar yang sehat. Untuk mengurangi terjadinya eksternalitas negatif, ada 4 kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu 1. Menetapkan baku lingkungan, 2. Memberlakukan pajak polusi, 3. Memberikan izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan, 4. Memberlakukan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang menghasilkan eksternalitas. Selanjutnya ada ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi A. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, B. Upaya mewujudkan konsep pasar Islam yang islami. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah.
Teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut yaitu sebagai berikut. A. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. B. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. C. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. D. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraan. E. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi khususnya dalam distribusi dan distribusi kekayaan atau pendapatan. F. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia mengambil peranan penting dan besar. Baik, materi yang selanjutnya adalah peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Mekanisme kerja pasar pada dasarnya tidak memiliki sistem otomatis yang terkait langsung dengan moralitas, meskipun moralitas sangat penting bagi mekanisme kerja pasar. Peran pemerintah seperti ini sangat unik karena tidak dapat pada sistem ekonomi lain apapun. Beberapa contoh peran pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua adalah memastikan pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Yang ketiga adalah melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus memiliki wewenang dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini. Dan yang terakhir adalah menjaga pasar hanya menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan dibatasi, bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Secara ideal, pasar yang benar kompetitif tidak akan dijumpai dalam dunia nyata. Biasanya selalu terdapat hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan ini. Oleh sebab itu, pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dan dalam persaingan seperti monopoli, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari pelaku pasar yang lemah, seperti produsen kecil dan konsumen miskin. Dan yang terakhir adalah mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya ada persaingan yang tidak sempurna dimungkinkan terjadi pada pasar. Baik, untuk selanjutnya yaitu instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor pabrik pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik di mana masyarakat gagal mengelolanya. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, perlindungan bagi masyarakat lemah, fakir, miskin, yatim. Yang ketiga yaitu pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Yang kelima yaitu kebijakan kredit dan moneter, dan yang keenam investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam perekonomian. Peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peran penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya, peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Pada suatu saat seseorang membantu orang lain atau masyarakat, kemudian di saat yang lain kemungkinan masyarakat tersebut akan membantunya. Jadi sikap altruisme ini pada akhirnya kembali pada keuntungan dan kepentingan seseorang itu sendiri.
Alasan yang lain adalah pandangan bahwa sifat altruisme merupakan bagian integral dan alamiah dari perilaku manusia. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar baik dalam penyediaan barang maupun jasa. Selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin, berbagai peperangan untuk mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Islam juga dibiayai dengan dana sumbangan sukarela dari masyarakat. Demikian pula berbagai pengeluaran negara lainnya. Berbagai bentuk sumbangan masyarakat ini, misalnya infak, sedekah, zakat, dan wakaf, merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi negara. Hal seperti ini terus berlangsung pada masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, meskipun pemerintah melalui Baitul Mal juga memiliki peranan yang sangat penting. Oke, materi yang selanjutnya, rasionalitas peran masyarakat. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsekuensi fardu kifayah. Pada dasarnya, konsep fardu kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah benar-benar mampu melaksanakan tugas fardu kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung jawab. Yang kedua, adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam seperti wakaf. Yang ketiga, ada kegagalan pasar. Dan yang keempat, ada kegagalan pemerintah. Untuk materi yang selanjutnya, ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan marketable maupun non-marketable good and service, baik dalam bentuk aktivitas reguler maupun temporer. Praktik pada masyarakat muslim era masa klasik dapat menjadi acuan yang baik bagi peran masyarakat modern saat ini. Peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga memiliki peranan yang amat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di luar sistem ekonomi pertukaran. Kedua, mengelola ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam penyediaan barang dan jasa baik barang publik maupun barang privat. Yang ketiga, menyediakan pelayanan sosial, penyediaan layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan umum dan keagamaan. Yang keempat, ada pengelolaan wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.